Israel baru saja membunuh 50 pemimpin Iran dalam satu serangan. Mereka bersembunyi di sebuah bunker yang terletak tepat di bawah kompleks tempat Khamenei meninggal. Pemikiran mereka sederhana. Mereka percaya bahwa tidak ada yang akan menduga mereka kembali ke tempat perang dimulai. Sayangnya, mereka salah dan mereka membayar mahal atas kesalahan itu. 50 pejabat tewas dalam 50 detik. Berikut adalah cuplikan serangan yang dirilis oleh Angkatan Udara Israel. Perlu diketahui bahwa pada jam-jam awal operasi, pihak Israel hanya menyerang bagian atas kompleks karena Khamenei tidak percaya bahwa akan ada perang, jadi dia tidak pergi ke bunker miliknya. Jadi, Khamenei tewas sebelum dia sempat menggunakan bunker itu, dan itulah sebabnya para pemimpin ini mengira bunker tersebut masih aman. Sayangnya, pagi ini 50 jet Angkatan Udara Israel menjatuhkan sekitar 100 bom ke sisi tersebut, dan bunker itu hancur. Tapi sebenarnya ada lebih banyak cerita di balik bunker ini. Israel sebenarnya tahu segalanya tentang rencana ini, dan mereka tahu semua yang terjadi di dalam bunker itu. Lihatlah gambar 3 dimensi ini yang dirilis oleh pasukan Israel setelah serangan itu. Bunker bawah tanah itu sebenarnya lebih besar daripada kompleks di atasnya. Bunker itu membentang di beberapa jalan di pusat Teheran, dan memiliki beberapa pintu masuk serta beberapa ruang pertemuan untuk pejabat tinggi. Dan Israel tahu semua ini. Mereka tahu seberapa dalam bunker itu, mereka tahu seberapa luasnya, dan mereka tahu setiap ruangan yang ada di dalamnya. Jika Anda perhatikan klip di layar ini, Israel bahkan tahu poster-poster yang digantung Iran di dinding bunker. Itu kemampuan intelijen yang sangat menakutkan. Lebih parahnya lagi, pola ini sudah sering kita lihat selama perang ini. Para pemimpin Iran terlalu takut untuk berkomunikasi secara digital karena mereka tahu peretas Israel ada di mana-mana. Jadi mereka terus bertemu secara langsung. Setiap kali mereka berkumpul, Israel menyerang saat pertemuan dimulai. Menlu Turki menyampaikan hal ini dengan tepat. Iran suka omong besar, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk membuktikannya. Semua rahasia mereka begitu saja terbuka untuk dieksploitasi oleh Israel. Dan itu menjadi lebih buruk. Pagi ini, pasukan Israel membagikan bagaimana mereka berhasil mengecoh intelijen Iran saat serangan awal yang menewaskan Khamenei. Jadi begini, intelijen Israel tidak hanya tahu apa yang dilakukan oleh para pemimpin Iran, mereka juga tahu bagaimana cara kerja intelijen Iran. Mereka juga tahu apa saja yang diperhatikan oleh intelijen Iran di dalam Israel, dan mereka menggunakan informasi itu untuk pada dasarnya menipu intelijen Iran agar terbuai rasa aman semu. Berikut detail lebih lanjutnya. Jadi Fox News mendapatkan beberapa informasi eksklusif baru tentang serangan semalam dan tentang bunker tertentu ini. Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada Fox News bahwa pada saat serangan ketika operasi Epic Fury dimulai, ketika Ayatollah Khamenei benar-benar tewas, dia berada di atas permukaan tanah. Dia tidak masuk ke dalam bunker ini. Mengundang itulah sebabnya orang-orang Israel bisa membunuhnya, sebagian karena dia tidak mengira bahwa dia akan menjadi target. Dan ada kampanye pengelabuan menurut seorang pejabat senior Israel untuk membuat orang-orang Iran berpikir bahwa serangan ini bahkan tidak akan dimulai. Meskipun ada pesawat-pesawat di udara, lingkaran dalam Ayatollah tidak berpikir untuk membawanya ke bawah tanah. Sebagian kampanye pengelabuan ini dikoordinasi langsung di tingkat tertinggi Amerika dan Israel. Itu yang saya dengar. Seorang pejabat menyatakan para komandan tertinggi di Israel yang biasanya di Kiryat, Pentagon versi Israel, pulang makan malam Syabat bersama keluarga. Dan ada sejumlah unggahan serta pernyataan yang dibuat oleh Presiden Trump dalam 24 jam menjelang dimulainya operasi ini. Semua ini dimaksudkan untuk menipu para pemimpin Iran. Pejabat ini menyatakan hasilnya sesuai harapan perencana. Khamenei tetap di atas tanah dan serangan awal operasi Epic Fury menemukannya di sana. Rasa aman semu pada dasarnya membuat Iran percaya bahwa tidak akan ada perang yang datang. Dan inilah alasan tepat mengapa Khamenei berada di atas tanah saat bom-bom itu menghantam. Saya harap maksud saya jelas. Maksud saya bukan berarti orang Iran tidak tahu serangan akan datang. Orang-orang Iran sangat yakin serangan takkan terjadi karena mereka merasa mengawasi semua perwira Israel.
Mereka berpikir, jika perwira itu tak ada di Pentagon mereka, berarti tak ada operasi besar yang akan terjadi. Sekarang, kesalahan seperti ini memiliki konsekuensi jangka panjang. Dan salah satu konsekuensi itu sedang kita lihat terjadi saat ini. Rezim Iran sedang kesulitan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang mereka miliki untuk posisi pemimpin tertinggi. Dua ulama sudah ditawari pekerjaan ini, tapi keduanya menolak karena mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang di Iran tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu Anda menjadi pemimpin tertinggi, Anda langsung menjadi target nomor 1. Dan Israel memiliki intelijen terkuat di dalam Iran. Dan mereka bisa mengubah intelijen itu menjadi hukuman mati bagi siapapun yang ingin menerima posisi ini. Faktanya, pagi ini, selain serangan ke bunker, kami juga tahu bahwa Israel melakukan 3 serangan berbeda. Pembunuhan terarah terhadap 3 pejabat Iran yang berbeda yang sedang berada di rumah mereka. Sebelum kita masuk ke detail semua ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan like di bawah ini, karena setiap kali kita membahas serangan dan pembunuhan, algoritma iklan YouTube seperti kena serangan jantung dan membatasi video kami. Dukungan Anda sangat membantu kami melawan algoritma ini dan menjangkau lebih banyak orang. Sekarang mari kita bahas apa yang terjadi. Pertama, kita punya Asghar Mir Hijazi. Dia adalah penasihat intelijen dan keamanan Khamenei. Dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dalam Iran. Bahkan, menurut pemerintah AES Saram, dia adalah otak di balik semua peristiwa penting yang kita lihat. Yah, saya rasa mulai pagi ini, otak itu sudah tidak berfungsi lagi. Orang kedua adalah Hossein Taib, mantan kepala intelijen Garda Revolusi. Laporan mengatakan bahwa rumahnya diserang pagi ini. Media Israel menyebut dia ada di rumah itu dan sudah tiada, sedangkan media Iran mengklaim dia tidak ada di rumah, jadi itu berarti dia masih hidup. Yang penting dicatat, ini media Iran yang sama yang dulu bilang Khamenei tak ada di kompleksnya, dan kita tahu hasilnya. Jadi, ini perlu diingat. Kita memang tak punya semua informasi, tapi saya sudah membagikan semuanya. Lalu ada pihak yang memerintahkan serangan terhadap Presiden Trump di musim pemilu 2024. Menteri Perang Pete Hegseth membagikan detail tentang apa yang terjadi padanya. Silakan dengarkan. Kemarin pemimpin unit yang mencoba membunuh Presiden Trump telah diburu dan dibunuh. Iran mencoba membunuh Presiden Trump dan Presiden Trump yang tertawa terakhir. Aku dulu pemburu dan sekarang aku tetap pemburu. Pada konferensi pers yang sama, Komandan Komando Pusat, Laksamana Brad Cooper, menjelaskan langkah selanjutnya. Maksudnya, apa fase kedua dari perang ini? Langkah pertama adalah mencoba menghancurkan pertahanan udara yang dimiliki Iran dan menghancurkan kemampuan rudal balistik yang mereka miliki. Langkah selanjutnya adalah menargetkan para produsen, yaitu pabrik-pabrik yang memproduksi rudal balistik ini. Bukan hanya pabrik-pabrik utama, semua basis industri juga harus jadi target, termasuk pabrik pembuat komponen kecil rudal balistik. Bahkan pabrik yang hanya membuat peralatan kecil yang digunakan dalam rudal balistik pun harus dihancurkan. Seluruh basis industri harus dimusnahkan. Berikut pernyataannya. Presiden memberi kami tugas lain untuk menghancurkan atau melumpuhkan basis industri rudal balistik Iran. Jadi kita tidak hanya menghancurkan apa yang mereka miliki, kita juga menghancurkan kemampuan mereka untuk membangun kembali. Saat memasuki fase berikutnya, kita akan membongkar kemampuan produksi rudal Iran secara sistematis untuk masa depan, dan proses ini sudah berjalan. Ini akan memakan waktu, tapi pasukan kita punya persediaan cukup seperti kata Menteri, dan kita siap melaksanakan misi ini dengan tegas. Pasukan gabungan kita telah menghancurkan pertahanan udara Iran tanpa henti selama beberapa hari terakhir dan terus mencari sistem lain untuk dihancurkan. Pasukan pertahanan udara kita beroperasi sebaik mungkin. Saya sangat bangga bisa bekerja sama dengan mitra di kawasan ini, membangun jaringan pertahanan udara paling terintegrasi dalam sejarah Timur Tengah. Kita berjuang untuk menang. Laksamana Cooper juga memberi kami pembaruan tentang kejadian tersebut. Apa yang telah dicapai militer Al-Alas dalam 4 hari pertama perang, terutama dengan fokus pada 24 jam terakhir sejak konferensi pers diadakan, yaitu kemarin waktu ASIAS. Jadi silakan dengarkan.
Lalu jika saya melihat kembali 24 jam terakhir operasi dibandingkan dengan saat dimulainya, serangan rudal balistik telah menurun sebesar 90% sejak hari pertama. Serangan drone telah menurun sebesar 83% sejak hari pertama. Meski demikian, kami tetap waspada. Serangan kami terhadap Angkatan Laut Iran telah meningkat. Anda mungkin sudah mendengar Presiden mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa kami telah menenggelamkan atau menghancurkan 24 kapal. Itu benar pada saat itu. Sekarang jumlahnya sudah lebih dari 30 kapal. Dan hanya dalam beberapa jam terakhir, kami menghantam kapal pengangkut drone Iran yang ukurannya kira-kira sebesar kapal induk Perang Dunia II. Sekarang kapal itu terbakar. Selain itu, Komando Pusat juga merilis rekaman baru yang menunjukkan pasukan Amerika menghancurkan kapal pengangkut drone Iran. Saya ingin mengoreksi laporan sebelumnya bahwa kapal pengangkut ini ditenggelamkan Angkatan Laut AS salah. Ternyata itu tidak benar. Angkatan Laut Al-Idam pernah menyerang kapal pengangkut ini, tapi sebelumnya hanya rusak, tidak tenggelam. Kini ada bukti video kapal itu benar-benar ditenggelamkan. Jadi sekarang sudah pasti. Berikut sedikit latar belakang kapal ini. Kapal ini dulunya kapal komersial yang diubah Iran menjadi platform drone bergerak, sesuatu yang sering mereka banggakan. Dan sekarang, kapal ini hanyalah salah satu dari 30 kapal Iran yang berada di dasar laut. Setelah itu, Menteri Hegseth juga mengonfirmasi bahwa intensitasnya akan semakin meningkat. Alasannya cukup sederhana. AS dan Israel semakin dekat untuk mencapai dominasi udara total di langit Iran. Dan itu berarti As-Alas mengirimkan lebih banyak penerbangan taktis untuk mendukung langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Langkah berikutnya pada dasarnya adalah menargetkan peluncur rudal sebanyak mungkin dan menyerang pabrik-pabrik rudal. Dalam hal ini, penerbangan taktis yang digunakan mungkin jet tempur seperti F-35, F-16 atau apapun yang bisa masuk ke Iran. Dan pada dasarnya, menghancurkan peluncur rudal segera setelah terlihat. Dia juga mengirimkan pesan kepada pimpinan Iran. Pada dasarnya, kita telah melihat banyak pejabat Iran tampil di TV pemerintah dan bahkan di saluran berita AS di sini. Dan pada dasarnya mengatakan bahwa mereka bisa bertahan lebih lama dari AC-Ars dalam perang ini. Jika ini perang atrisi, Iran punya cukup banyak orang untuk terus menggantikan yang tewas oleh AS dan Israel. Selain itu, Iran punya rudal dan kemampuan memproduksi lebih banyak rudal untuk terus menembakkannya. Mereka punya kemauan politik lebih besar untuk melanjutkan perang dibanding AS menurut Iran secara terbuka. Berikut tanggapan Menteri Hegseth terhadap argumen itu. Silakan dengarkan. Beberapa pemikiran sebelum saya serahkan ke Laksamana untuk laporan terkini. Iran berharap kita tidak bisa mempertahankan ini, yang merupakan kesalahan perhitungan besar bagi garda revolusi di Iran. Anda lihat, Amerika tidak kekurangan kemauan di sini. Kami mengenang dan menghormati 6 pahlawan yang gugur dan akan segera kami sambut di Dover yang telah berkorban demi negara dalam misi ini. Namun kami mengenang mereka dengan semakin bersemangat mendedikasikan diri pada misi ini. Komitmen kami terhadap tujuan misi kami justru semakin meningkat seiring dengan terus bertambahnya keunggulan kami. Kami tidak kekurangan amunisi. Persediaan senjata defensif dan ofensif kami memungkinkan kami untuk mempertahankan kampanye ini selama yang kami butuhkan. Sekali lagi, status amunisi kami justru semakin meningkat seiring dengan bertambahnya keunggulan kami. Kemampuan kami? Kami baru saja mulai bertempur dan bertempur dengan tegas. Kita akan mendengarkan Laksamana Cooper. Kalau Anda pikir sudah lihat semuanya, tunggu dulu. Jumlah kekuatan tempur yang masih mengalir, yang masih datang, yang akan bisa kami proyeksikan ke Iran adalah berkali-kali lipat dari yang ada saat ini jika Anda menjumlahkan kemampuan kami dan pasukan pertahanan Israel. Kami tidak kekurangan otoritas. Pernyataan ini mungkin pengantar untuk pernyataan Presiden Trump berikutnya. Dia menyerukan kepada para diplomat Iran di seluruh dunia untuk membelot dan meminta suaka, meninggalkan jabatan mereka dan bekerja sama dengan Asia-Alas untuk mendorong perubahan rezim atau perubahan kepemimpinan. Nah, hal ini tidak serealistis kedengarannya. Selama protes bulan Januari, kami melihat 2 diplomat Iran di Kedutaan Besar Eropa membelot ke Swiss. Mereka meminta suaka daripada kembali ke Iran, kemungkinan karena mereka percaya bahwa rezim tersebut tidak akan bertahan. Itu berarti sangat mungkin ada diplomat saat ini yang bekerja untuk rezim tersebut yang mungkin berpikiran sama
terutama sejak Amerika Serikat memulai operasi ini. Karena itu Presiden Trump menyampaikan pesan ini. Luar biasa. Karena saya sekali lagi menyerukan kepada semua anggota Garda Revolusi Iran, militer dan polisi untuk meletakkan senjata mereka. Mereka hanya akan terbunuh. Sekarang saatnya berdiri bersama rakyat Iran dan membantu merebut kembali negara Anda. Setelah bertahun-tahun Anda punya kesempatan merebut kembali negara Anda. Terimalah dan kami akan memberi Anda kekebalan. Kami akan menempatkan Anda di sisi yang benar dalam sejarah karena memang demikian. Jadi Anda akan benar-benar aman dengan kekebalan total atau Anda akan menghadapi kematian yang benar-benar pasti. Dan saya tidak ingin melihat itu. Mereka juga tidak ingin melihatnya. Kami juga mendesak para diplomat Iran di seluruh dunia untuk meminta suaka dan membantu kami membentuk Iran yang baru dan lebih baik dengan potensi besar. Ini adalah negara dengan potensi besar. Ini masa depan yang lebih baik untuk Iran dan sedang dimulai. Saya pikir masa depan ini akan hebat. Amerika Serikat akan memastikan siapapun pemimpin Iran berikutnya, negara itu tidak akan mengancam Amerika atau tetangganya, Israel maupun siapapun. Jika Anda melihat apa yang terjadi, mereka memiliki rudal yang diarahkan ke semua negara lain ini, Qatar, Arab Saudi, UEA, dan banyak lainnya yang sebenarnya tidak terlalu terlibat. Dan mereka sudah mengarahkan rudal. Rudal-rudal itu sudah diarahkan ke sana sebelum semua ini terjadi. Mereka memang menargetkan seluruh Timur Tengah. Lalu kami datang, kami menghancurkan pesta mereka. Dan ini membawa kita ke alasan mendasar mengapa perang ini atau mungkin operasi ini terjadi. Selama 30 tahun, 5 presiden Amerika Serikat dari kedua partai telah mempertahankan satu garis merah. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Saya tahu beberapa orang, terutama pro-Iran, akan berkata Iran tidak mengejar senjata nuklir, meski tindakan mereka menunjukkan sebaliknya. Mereka memperkaya uranium hingga 60%. Tidak ada alasan sipil untuk itu. Negara tanpa kemampuan pengayaan tetap punya pembangkit listrik nuklir. Cukup membeli uranium yang sudah diperkaya. Satu-satunya alasan Iran memiliki uranium 60% adalah karena mereka ingin senjata nuklir. Jadi meskipun mereka mengatakan satu hal, tindakan mereka menunjukkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Saya secara resmi mengumumkan niat saya untuk memutuskan semua perdagangan dan investasi dengan Iran. Tujuan kedua kami adalah mencegah rezim yang telah mendukung teror agar tidak mengancam Amerika atau teman dan sekutu kami dengan senjata pemusnah massal. Iran agresif mengejar senjata dan mengekspor teror, sementara sedikit orang tak terpilih menindas. Harapan rakyat Iran untuk kebebasan. Saya sangat yakin bahwa kepentingan keamanan nasional kita sekarang bergantung pada pencegahan Iran memperoleh senjata nuklir. Mereka berkata, selama saya memimpin, Iran tak akan pernah memiliki senjata nuklir. Rezim teroris ini tidak boleh pernah memiliki senjata nuklir. Saya akan mengatakannya lagi. Mereka tidak boleh pernah memiliki senjata nuklir. Lalu ada pernyataan dari Steve Witkoff, anggota tim negosiasi yang berbicara dengan delegasi Iran sebelum perang. Dan dia menyebutkan bahwa dalam negosiasi awal mereka, Iran dengan sangat jelas menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat senjata nuklir dan mereka telah berupaya ke arah itu selama ini. Mereka ingin bernegosiasi seolah sudah punya senjata nuklir. Silakan dengarkan. Bahan 20% Sean bisa dinaikkan menjadi 90%. Itu sudah tingkat senjata. Tingkat senjata. Dalam waktu sekitar 1 minggu mungkin paling lama 10 hari. Yang 20% bisa dinaikkan ke tingkat senjata dalam waktu 3-4 minggu. Dan izinkan saya mengatakan ini karena saya lupa detail kecil ini. Dalam pertemuan pertama itu, kedua negosiator Iran mengatakan langsung kepada kami tanpa rasa malu bahwa mereka menguasai 460 kg uranium 60%. Dan mereka sadar bahwa itu bisa membuat 11 bom nuklir dan itulah awal dari sikap negosiasi mereka. Jadi mereka bangga akan hal itu. Mereka bangga karena telah berhasil menghindari berbagai protokol pengawasan hingga bisa berada di posisi di mana mereka dapat membuat 11 bom nuklir. Inilah alasan mengapa Iran tidak boleh punya kemampuan pengayaan karena mereka sudah sering menunjukkan kesediaan berbohong pada dunia. Mereka bersedia mengejar senjata nuklir sambil terus mengklaim bahwa mereka tidak berniat membangun senjata nuklir.